Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayolah ikhwah azani wa azakullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam ini kita masih dimudahkan Allah ta'ala untuk bisa melaksanakan di antara perintah Allah, khususnya yaitu salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan talabul ilm. Semoga amalan kita selalu mendapatkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayolah ikhwah azani wa azakullah, jamaah salat maghrib ya, semoga selalu dirahmati Allah ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita akan menyampaikan lanjutan yang masih berkaitan dengan tazkiyatun nafas, yaitu penyucian jiwa, yang tema kita sampaikan sebelumnya yaitu kita mengenai pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia. Ketika kita mengenal pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia, maka kita tentunya berusaha bagaimana kita menutup ya pintu itu supaya kita tidak kemasukan syaitan. 4 atau 5 poin yang sudah kita sampaikan. Poin yang pertama adalah pintu kemarahan. Ketika seorang marah, maka setan lebih mudah masuk untuk menggoda manusia. Kemudian pintu yang kedua adalah hawa nafsu, al-ahwa. Itu juga merupakan pintu yang dimasuki setan untuk bisa menggoda manusia. Kemudian pintu yang ketiga hasad, iri dan dengki. Dan pintu yang keempat adalah sifat tamak atau sifat tamak. Adapun yang kelima yang mungkin terakhir kita sampaikan yaitu berlebih-lebihan di dalam masalah makan. Ayolah ikhwah azani wa azakullah, kita akan sebutkan insyaallah yaitu 5 berikutnya yang terkait dengan pintu-pintu syaitan ini. Poin yang keenam, syaitan itu akan berusaha selalu menggoda manusia. Di antara salah satu pintunya yang keenam yaitu al-istijal, yaitu ketergesa-gesaan, terburu-buru dan tidak teliti dalam segala urusan. Terkait dengan hal ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis hasan riwayat dari Abu Ya'la dan juga Al-Baihaqi, disebutkan bahwasanya beliau bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Bahwasanya ta'anni yaitu sikap pelan-pelan. Sikap pelan-pelan bukan berarti kemudian bahasa Jawanya ngelemer, ya tidak, tapi berhati-hati. Itu sifat pelan-pelan, penuh dengan perhitungan. Maka itu minallah, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ajalatu, adapun sifat tergesa-gesa, terburu-buru, itu minasyaiton, ini dari syaitan.
Jemaah salat maghrib yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sifat ini adalah salah satu sifat yang dimana kita harus pahami, kita harus mengenalnya. Di satu saat kadang-kadang kita itu terkena sifat ini, yaitu tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam bertindak, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Akan tetapi jangan kemudian kita masuk kepada yaitu bagian yang kedua. Yang kedua adalah yaitu menunda-nunda. Maka jangan tergesa-gesa dan jangan menunda-nunda. Maka sebagai jalan yang benar, kita harus betul-betul bagaimanakah memperhitungkan, mempertimbangkan ketika ada suatu urusan, ketika ada suatu permasalahan. Beberapa poin yang perlu kita ketahui, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang sering kita dengarkan, surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Di dalam ayat itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, binaba'in dengan membawa berita yang besar. Naba, an-naba itu adalah berita yang tidak hanya sekedar khabar. Kalau khabar mungkin berita yang di bawahnya, tapi ini an-naba adalah berita yang besar, di mana dengan berita ini maka akan menimbulkan efek, menimbulkan athar yang sangat besar, yang sangat luas. Maka ketika ada seorang yang datang, orang yang fasik datang dengan membawa berita yang besar ini, fatabayyanu, maka tabayyunlah dulu, maka cross check lah dulu, bahasa sekarang klarifikasi terlebih dahulu, ya. Maka inilah kaidah atau petunjuk di dalam Islam. Ketika ada berita-berita yang masuk ke dalam diri kita, maka tabayyun terlebih dahulu apakah berita ini benar ataukah tidak. Kalau kita belum bisa memastikan suatu berita ini benar ataukah tidak, jangan tergesa-gesa untuk disebarkan kepada yang lainnya, ya. Karena Allah berfirman dalam lanjutan ayat, antusibu qauman bijahalah, ya. Setelah kita disuruh untuk memeriksanya, maka agar kamu tidak tertimpa suatu musibah dikarenakan apa? Jahalah, dikarenakan kejahilan. Suatu kaum tidak terima karena kejahilan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dan pada akhirnya kalian akan menyesal pada nantinya. Berita ya ikhwah azani azkullah. Sekarang ini bahasanya itu berseliweran, ya. Bukan hanya berseliweran lagi, ya, tapi selalu atau datang kepada diri kita. Maka pandai-pandailah kita itu untuk menyaring berita. Menyaring berita, jangan terburu-buru untuk kita itu bahasanya kopas, copy paste, ya. Begitu ada WA masuk berita begini, kayaknya bagus, langsung kopas, belum dibaca, ya. Apalagi berupa video, nggak sabar lihat videonya karena beritanya bagus, disebar ke yang lain. Balik ditanya temannya, apa itu isinya? Waduh, saya belum tuntas. Nah, kok sudah disampaikan? Nah, inilah namanya istijal, namanya tergesa-gesa. Ini adalah pintu syaitan. Pintunya syaitan diantaranya seperti ini. Dan sekarang Masya Allah, ini bisa dikatakan musibah besar ketika kaum muslimin, mereka itu yang kurang ilmunya, yang kurang memahami ayat Allah, diantaranya surat Al-Hujurat ini, mereka dengan mudahnya kopas. Ketika diklarifikasi, ditanya balik kepada dia, dia mengatakan bahwasanya itu bukan dari saya, itu saya juga dapat share-sharean dari yang lainnya. Maka ini adalah suatu tindakan yang tidak benar. Itu adalah istijal, adalah ketergesa-gesaan. Maka harus kita hindari hal yang demikian itu. Karena wal ajalatu minasyaiton, karena tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Itu diantara ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana kita harus pegang di dalam prinsip kita,
ketika kita itu mendapatkan suatu berita, maka tabayun terlebih dahulu. Sedikit menambahkan terkait dengan ayat ini, meskipun lafaz di dalam ayat itu yaitu inja'akum fasikun, jika datang kepada kalian orang yang fasik, ini maknanya bukan berarti wong ini yang beritahu teman saya bukan fasik, teman saya bukan fasik, kemudian kita itu sama-sama teman percaya sajalah. Belum tentu. Coba nanti bisa dirujuk ya, asbabun nuzul dari ayat ini. Ini ketika Rasulullah SAW mengutus utusan ke Bani Mustalik di sana untuk menagih zakat, yang dimana waktu itu terlambat untuk membayar. Ya, pada saat Rasul mengutus, ya singkat ceritanya, ketika utusan Rasulullah SAW di tengah jalan, maka kaum Bani Mustalik merasa kok tidak ada utusan dari Nabi yang datang ke sini. Kita sebenarnya biasanya sudah titip untuk menyampaikan zakatnya. Akhirnya mereka punya inisiatif, sudah kita antarkan saja kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Utusan Nabi belum sampai ke tempat tujuan, kaum Bani Mustalik ini kemudian berangkat menuju Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan zakatnya itu. Nah, tersebarlah berita bahwasanya Bani Mustalik ini akan menyerang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Utusan Rasulullah SAW ini mendapatkan berita semacam itu, belum sampai ke tujuan balik dia. Ya, pulang lagi kepada Rasulullah menyampaikan bahwasanya Bani Mustalik tidak membayar zakat dan mau menyerang. Subhanallah. Ternyata setelah datang ke tempat itu, di cross check oleh Rasulullah SAW, benarkah kamu punya niatan demikian? Maka mereka kaget. Tidak ada niatan sedikitpun dari mereka untuk menyerang Rasul dan para sahabatnya, tidak ada. Bahkan justru mau menunaikan yaitu kewajibannya. Inilah ya ikhwah azani wa azakumullah. Meskipun lafadznya adalah inja'akum fasikum binaba'in, akan tetapi ini perlu kita cross check, apalagi an-naba, yaitu berita yang besar. Jangan sampai kita itu menjadi penyambung lidah. Kalau bukan penyambung lidah sekarang, penyambung tangan lewat HP itu ya, kemudian kita juga penyambung untuk yang namanya fitnah, penyambung fitnah ke arah yang lebih besar. Intinya ya ikhwah azanakumullah, walaupun ada berita katakanlah sebesar apapun masuk ke dalam diri kita, masuk melalui media kita, WA kita dan yang lainnya, tidak ada dosa bagi kita kalau kita tidak menyebarkannya. Tidak ada dosa bagi kita untuk menyebarkannya, tidak menyebarkannya. Ya. Karena apa? Ya karena kita harus tahu dulu bagaimanakah berita ini. Kita diwajibkan untuk punya tanggung jawab mengetahui berita ini sebelum kita sebar kepada yang lain. Maka dari itu ya ikhwah, inilah pintunya setan adalah istijal, tergesa-gesa untuk menyampaikan sesuatu dan tidak teliti di dalamnya. Maka punyalah sifat at-ta'anni, itu sifat pelan-pelan, sifat cross check, klarifikasi berita yang masuk bagaimana. Maka ketika itu benar, kita sudah tahu sumbernya, boleh kita sampaikan kepada yang lain. Kalau yang lain tanya kepada kita bisa menjawab. Tapi kalau tidak tahu, ahsan lebih baik kita sampaikan atau kita tanya balik kepada yang memberikan berita kepada kita. Kalau dia sendiri tidak tahu, sudah selesai, nggak usah dilanjutkan. Anggap saja tidak ada berita itu. Kalau ada orang bertanya, Allahu a'lam, Allah adri, saya tidak tahu. Ya meskipun dia pernah dapat berita itu, sudah tak kirimi kemarin, iya tapi nggak ngerti, nggak paham apa ini isinya. Maka kita tidak dosa untuk tidak menyebarkannya. Ayo ikhwah azanikumullah, itu diantara pintu syaitan yang ke-6. Kemudian yang ke-7 ya ikhwah azani wa azakumullah, pintu syaitan yang akan setan masuk ke dalam hati manusia, ya, ke dalam hati manusia ini, yaitu sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit. Ya, sifat bakhil, kikir atau pelit makin jelas. Semua orang, jangankan orang punya ilmu, orang paham tentang masalah agama, orang awam pun kalau ada tetangga siapapun yang dia itu punya sifat ini, dia tidak suka, dia tidak senang, dan ini memang sifatnya tidak baik, sifatnya tidak baik. Maka terkait dengan bakhilnya ya ikhwah azani wa azkullah, ada beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala
yang menjelaskan tentang hal ini hendaklah kita mengetahui, namun sebelumnya kita sebutkan salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim. Dalam hadis yang sahih dari Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian kepada az-zulm, kedzaliman. Takutlah kalian kepada kedzaliman. Kenapa? Karena kedzaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Lanjutan ayatnya, lanjutan hadisnya, wattaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Takutlah kalian kepada asyuh, yaitu kikir, pelit. Jangan kalian itu memiliki sifat ini. Kenapa? Karena sifat inilah yang mencelakakan orang-orang sebelum kalian. Dengan sifat bakhil ini, hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Dengan sifat kikir ini, pelit ini, awalnya punya sifat kikir, sifat pelit, tapi bisa menumpahkan darah orang lain. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan, yaitu yang diharamkan kepada mereka. Sehingga akibat kebakhilan ya ikhwah azani wa anskullah, maka ada beberapa, yaitu hal yang negatif. Karena bakhil itu negatif, akibatnya ya lebih parah. Di antaranya apa itu akibat-akibat ketika seseorang memiliki sifat ini. Ketika setan sudah masuk pintu bakhil ini, maka di antaranya dampak buruknya sifat bakhil ini akan bisa menyeret pelakunya ke dalam berbagai dosa. Berbagai dosa, satu dosa yang lainnya, sampai tadi dikatakan bisa menyeret kepada pertumpahan darah. Diawali dengan kebakhilan ini. Karena orang yang memiliki sifat yang bakhil ini, maka dia pasti nanti itu akan melakukan suatu perbuatan yang terlarang. Seharusnya dia itu memberikan, katakanlah hartanya kepada yang berhak, dia mencegah, dia menahannya. Dari sini saja itu sudah kelihatan bagaimanakah dia tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis yang lainnya dari hadis riwayat Abu Dawud, maka beliau bersabda, iyyakum wasyuhha, hati-hatilah kalian kepada sifat syuh, sifat bakhil ini. Maksudnya jangan dilakukan. Fa innama halaka man qablakum bisyuhi, karena telah binasa orang-orang sebelum kalian dengan sifat bakhil ini. Amarahum bil bukhli, yang dengan syuh, dengan kebakhilan ini mereka memerintahkan untuk berbuat bakhil kepada yang lainnya. Fabakhilu, kemudian mereka yang lain juga ikut-ikutan bakhil. Wa amarahum bil qati'ati, kemudian lanjut setelah dia itu menyuruh orang untuk supaya bakhil, meskipun tidak secara langsung, ya, kenyataannya kemudian orang lain ternyata punya sifat seperti dia, mungkin dengan alasan hemat. Dengan alasan apa? Hemat. Kita itu tidak boleh boros, ya harus hemat, benar. Kalimat awalnya benar semacam itu, tapi ketika dia itu kemudian arah kepada hematnya ini berlebihan, akhirnya jadi bakhil, akhirnya jadi kikir, ya, makanya yang tidak benar. Sehingga ketika orang mau bersedekah, sudahlah, kamu sebelum sedekah pikir dulu kebutuhanmu itu apa saja, masa depanmu nanti bagaimana. Jangan tergesa-gesa untuk berbuat, untuk bersedekah dan berinfak, pikir yang lebih jauh. Akhirnya dia itu terkena pengaruh itu, mikir, oh ya untuk masa depan, nyimpen uang di sini, beli ini untuk masa depan. Akhirnya sedekahnya sedikit atau tidak ada, jadi bakhil juga begitu. Dan juga memerintahkan untuk biqati'atin, yaitu memutuskan tali silaturahim, ya. Faqata'u, maka mereka kemudian memutuskan tali silaturahim ini. Wa amarahum fil fujur fafajaru. Dia merintahkan juga berbuat yang fujur, berbuat yang keji, orang pun juga akhirnya berbuat yang keji. Maka inilah dampak dari awalnya kebakhilan, bisa mengarah, bisa berakibat kepada
yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Ayyuhal ikhwah azani asqullah. Selain terjerumus ke dalam dosa yang berkelanjutan, maka bakhil ini pula akan terancam dengan azabnya Allah Ta'ala yang sangat pedih. Sangat pedih sekali. Bisa dilihat di dalam surat Ali Imran ayat 180. Di dalam ayat itu Allah berfirman, wala yahsabannal ladzina yabkhalu bima atahumullah min fadli wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamah. Yang artinya bahwasanya jangan sekali-kali orang-orang yang dia itu bakhil, memiliki sifat bakhil itu, mereka menyangka harta yang Allah berikan kepadanya dan juga karunia yang Allah berikan kepadanya, kemudian dia bakhil, tidak mau mengeluarkan, bahwasanya itu kebakhilan baik bagi mereka. Maka Allah firmankan bahwa bahkan itu huwa syarrul lahum, itu buruk bagi mereka. Apa keburukannya? Sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamah. Maka dengan kebakhilannya itu mereka nanti harta yang dibakhilkan, harta yang disimpan tidak dikeluarkan akan dikalungkan kelak di yaumal qiyamah kepada dirinya sebagai beban, artinya sebagai siksaan pada dirinya. Inilah akibat dari bakhil akan terancam di hari kiamat kelak. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Adapun dampak buruk dari bakhil ini juga itu akan dijauhkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memiliki sifat bakhil, sifat kikir, maka dijauhkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan Rasulullah SAW sabda, la yajtami'u syuhha wal iman, la yajtami'u wal imanu fi qalbi abdin abadan. Bahwasanya asyuh wal iman, bakhil, kikir, pelit dan iman itu la yajtami, tidak akan pernah bisa berkumpul fi qalbi abdin, di dalam hati seorang hamba, abadan, selamanya. Jadi iman dibandingkan dengan yaitu asyuh, yaitu kebakhilan, tidak akan pernah bisa berkumpul. Yang maknanya apa? Ketika dia itu memiliki keimanan yang benar, maka sifat bakhilnya ini akan hilang. Tapi kalau keimanan tidak benar, bisa terdominasi dengan sifat kebakhilan ini. Ayo ikhwah azani wa azkullah. Oleh karena itu banyaklah kita untuk bisa terhindarkan dari sifat bakhil ini. Di antara yang kita lakukan adalah bagaimana membiasakan infak sedekah, apalagi zakat. Juga banyaklah berdoa kepada Rasulullah, kepada Allah Taala, supaya kita itu dijauhkan dari sifat bakhil ini. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita, di antara doanya yang mungkin bisa kita lantunkan, bisa kita doakan, kita diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat bukhl, dari sifat bakhil. Wa a'udzubika minal jubni. Aku juga mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sifat jubn, yaitu sifat penakut. Bakhil, penakut. Wa a'udzubika min aradda ila ardalil umur, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dikembalikan dengan usia, maksudnya usia yang renta, usia yang tua dalam keadaan hina. Artinya apa? Jangan sampai kita ketika tua kemudian kita itu dihinakan. Dihinakan itu bagaimana? Kita kemudian sudah lupa dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dunia dan adab kubur. Maka inilah diantara doa yang bisa kita lantunkan kepada Allah Ta'ala, untuk kita minta kepada Allah Ta'ala berlindung dari sifat yang namanya bakhil ini. Maka dengan doa kita berharap, semakin kita berdoa kita semakin berusaha untuk bisa mengamalkan, yaitu menjauhi sifat bakhil atau sifat iri ini, sifat bakhil atau sifat kikir atau pelit ini. Ayyuhal ikhwah azani wa azkumullah. Itu pintu bakhil adalah pintu yang ketujuh. Kemudian pintu yang ke-8, bahwasanya setan itu akan masuk ke dalam hati manusia melalui pintu yang namanya takut miskin.
Ya, takut kepada kemiskinan. Takut kepada kemiskinan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu an, bahwasanya beliau Rasulullah SAW bersabda, "Fa wallahi, demi Allah, mal faqra asya alaikum, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian." Yang maknanya apa? Maknanya Rasulullah SAW kalau umatnya yaitu kaum muslimin ini fakir, Rasul tidak galau bahasa sekarang, ya, tidak bingung ketika umatnya ini adalah fakir, miskin, bahasanya itu melarat begitu. Walakinni ahsya alaikum, akan tapi aku khawatir pada kalian, antubsatat dunya alaikum, ketika dunia ini dibentangkan kepada kalian, ketika dunia ini diberikan kepada kalian, dilimpahkan kepada kalian, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Bagaimana akibatnya ketika dunia diberikan kepada manusia, kepada umatnya Rasulullah SAW ini? Yang Rasul khawatirkan ketika manusia mendapatkan dunia, mendapatkan harta dan yang lainnya, fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian nanti akan berlomba-lomba dalam keburukan, maksudnya itu berlomba-lomba mendapatkan dunia ini sebagaimana dulu mereka juga berlomba-lomba. Orang-orang dahulu juga semacam itu. Jadi mengikuti yaitu sunnah sayyi'ah, yaitu sunnah yang buruk. Orang dahulu berlomba-lomba dengan hartanya, dengan memiliki harta, menambah harta, mengumpulkan harta, dan dihabiskan untuk hanya urusan dunia saja. Maka Rasul mengingatkan, jangan sampai mengikuti mereka. Ketika dunia diberikan kepada seorang hamba, bisa jadi mereka itu kalah dengan dunia. Bukan dunia di tangannya, tapi dia yang disetir oleh dunia ini. Apa akibatnya? Wa tuhlikakum kama ahlaktahum. Ya, ahlakathum. Bagaimanakah mereka itu binasa? Kalian akan dibinasakan oleh Allah sebagaimana kaum yang dahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan ya ikhwah azani wa azkullah, ketika Rasulullah SAW mengkhawatirkan umatnya yaitu dengan diberikan harta, ini namanya ujian, bukan ujian kesengsaraan, bukan ujian kesulitan, bukan ujian yaitu kesempitan. Tidak dikhawatirkan Rasulullah SAW kalau misalkan diuji dengan demikian ini. Tapi yang dikhawatir adalah ujian kemudahan, kelonggaran, banyak harta dan yang lainnya. Kenapa? Karena seseorang ketika diuji dengan yang namanya kemiskinan, dengan kemiskinan ini, maka dia itu jauh lebih mudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan yang diuji dengan kemudahan. Ya, oleh karena itu maka orang miskin kita jangan memandang sebelah mata bahasanya. Yang artinya apa? Artinya dengan adanya orang miskin, kita itu diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa membantu mereka, untuk bisa membantu mereka. Bukan berarti kita disuruh jadi orang miskin, tidak. Ya, akan tetapi Allah Ta'ala sudah menentukan bahwasanya memang di alam semesta ini akan selalu ada yang berpasang-pasangan, ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau kaya semuanya ya tidak ada gunanya, miskin semua juga tidak ada gunanya. Maka ketika ada yang kaya, ada yang miskin, inilah fungsinya. Maka Rasulullah SAW yang dikhawatirkan adalah ketika orang itu menjadi kaya dan lupa. Kalau kaya dan tidak lupa, subhanallah, itu adalah nikmat yang besar. Tapi kemiskinan ada keutamaannya. Ya, ketika orang sedang diuji Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan kemiskinan, maka hendaklah dia itu tahu, bisa dan sadar bagaimanakah mengambil hikmah dari kemiskinan yang dia miliki. Bagaimana caranya? Dengarkanlah, ada beberapa yaitu keterangan terkait dengan keutamaan orang miskin. Sekali lagi jangan disalahpahami karena mendengarkan keutamaannya jadi pengen miskin. Ya, nanti salah paham namanya. Ya. Jadi ketika ada seseorang miskin,
yaitu bagaimanakah kita memberikan kabar gembira atau memberikan motivasi kepada dia jangan putus asa karena menjadi orang miskin. Atau suatu saat kita sedang ditimpa musibah, kita merasakan bagaimanakah susahnya tidak punya uang lah katakanlah, atau miskin sesaat. Ya, kita supaya memahami hal ini. Disebutkan di dalam hadis dari Haris bin Wahab radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maka beliau mengatakan ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan ahli surga. Maukah aku kabarkan kepada kalian yaitu ahli surga, bagaimanakah sifat ahli surga. Maka di antara sifat ahli surga disebutkan dalam hadis ini yaitu kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'alallahi la abarrah. Ala ukhbirukum bi alin nar, yaitu kullu utulin jawadin mustakbir. Yaitu aku kabarkan pada kalian bahwasanya penghuni surga adalah kullu dhaifin, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang dhaif, orang yang lemah. Orang miskin adalah orang yang lemah. Ya. Dan mutadhaif, mereka itu dianggap lemah. Ada orang yang memang lemah, ada orang dianggap lemah. Dianggap lemah. Maka dikatakan baik itu orang yang lemah, yang miskin atau dianggap miskin oleh manusia, tapi kalau dia itu bersumpah law aksama, apa yang terjadi jika mereka bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan mengabulkan sumpahnya. Ini keutamaannya. Ibaratnya kalau ada orang miskin, ya kemudian sudah miskin kemudian dia itu didolimi oleh orang lain. Kalau mereka bersumpah, ya mendoakan orang yang mendolimi dengan doa, maka da'watul mazlum mustajabah. Doanya orang-orang yang terlibat adalah terijabahi. Maka hati-hati dengan yang demikian ini. Sebaliknya dikatakan di dalam hadis ini, maukah kabarkan pada kalian ahlun nar, siapa ahli neraka. Maka disifati di dalam hadis ini yang pertama adalah kullu utullin jawadin mustakbir, yaitu orang-orang yang dia itu keras, kikir, lagi sombong. Ya, dia itu orang-orang yang keras, kemudian kikir dan gemar mengumpulkan harta, lagi sombong. Ini menunjukkan bagaimanakah berbaliknya orang yang miskin dengan orang yang kaya. Orang yang kaya kalau dia tidak bersyukur, ya sudah, mereka akan menjadi atau terancam dengan hadis ini. Tapi adakah orang yang dia itu orang kaya dan bersyukur? Banyak, insya Allah. Akan tetapi ujian mereka tidak ringan. Ujian mereka tidak ringan. Orang yang kaya ini ujiannya tidak ringan. Karena dengan kayanya biasanya mereka itu sesekali ingat, kadang-kadang sering terlena dengan kekayaannya. Maka kita doakan orang-orang yang kaya, tentunya mereka selalu mengingat, selalu memahami, selalu mengerti tentang kewajiban yang dia miliki, yaitu tentang hartanya, supaya mereka selalu bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan juga kita doakan kepada orang miskin supaya mereka menjadi orang-orang yang sabar, karena memang inilah kuncinya, syukur dan sabar. Dalam hadis yang lainnya yang menunjukkan keutamaan orang miskin, ya ikhwah azani wa azqullah, orang-orang yang miskin mereka akan mendahului masuk surga dibandingkan dengan orang-orang yang kaya. Ini adalah keutamaan. Dari sisi mana keutamaannya? Kadang-kadang ketika kita mendengarkan katakanlah lafaz hadis semacam ini, ya pikiran kita kadang-kadang terlalu pendek karena terbiasa dengan yang ada di dunia ini. Dikatakan di sini ketika orang miskin lebih dahulu dibandingkan orang kaya. Orang kalau dia itu tidak berpikir lebih jauh, dia pikirannya akan terbalik. Terbaliknya bagaimana? Meskipun kalah duluan, kan akhirnya juga masuk surga. Nah, ini pikiran yang terbalik namanya. Justru sebenarnya ketika ada janji-janji yang baik, maka seharusnya orang itu akan berusaha bagaimanakah dia itu bisa meraihnya. Bisa meraihnya akan hal itu. Maka orang yang miskin, dia ketika dengan keadaan di dunia yang katakanlah serba kekurangan, sengsara dan lainnya, dia tahu fadilah ini, dia akan berusaha bagaimana sabar, bagaimana dia itu bisa qanaah,
menerima apa yang Allah takdirkan kepadanya. Karena janjinya Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah akan masuk surga terlebih dahulu. Ya, kalau kita kiaskan dengan di dunia, ketika ada sesuatu instansi ibaratnya atau suatu perlombaan dengan hadiah demikian, siapa yang mau duluan dia akan dapat sekian. Orang berlomba-lomba untuk cepat duluan. Ya, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kan demikian. Ini orang miskin memiliki, yaitu memenuhi syaratnya untuk bisa mendahulunya. Sebutkan di dalam hadis tersebut dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al jannah qabla al aghniya yataswi yawma 500 amin. Masuk orang-orang yang dia itu fakirnya orang mukmin. Perhatikan, fakirnya orang mukmin. Kalau bukan mukmin tidak termasuk di dalamnya. Akan masuk fakirnya orang-orang fakir di antara orang mukmin ini al jannata, masuk surga qabla al aghniya, sebelum orang-orang yang kaya. Berapa lama jarak antara orang miskin dan orang kaya? Yaitu binisfi yaumi 500 amin. Lebih dahulu itu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Di kiamat, di yaumul kiamah itu hanya nisfu yaum, hanya separuh hari. Separuh hari, tapi separuh hari sama dengan 500 tahun di dunia. Berarti seharinya 1000 tahun. Subhanallah. Enggak sebentar ini. Ya 500 tahun. Kita jangankan tahunan, kita nunggu antrian enggak sampai jam aja enggak sabar. Sudah pengen balik lagi dan seterusnya. Maka ini antriannya ketika orang miskin masuk semuanya yang mukmin ke dalam surga, orang kaya nunggu dulu selama 500 tahun. Baru kemudian masuk surga. Subhanallah, inilah keutamanya orang-orang miskin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Kemudian keutamaan yang berikutnya bagi orang-orang yang miskin, maka adanya barokah dari doa orang yang miskin. Ada sebuah hadis sebutkan bahwa saat radhiyallahu an, beliau menyangka bahwa dirinya memiliki kelebihan dari sahabat yang lainnya karena dia memiliki harta pada dirinya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya. Apa sabda Rasulullah kepadanya? Hal tansuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kalian hanyalah mendapatkan pertolongan, kalian hanyalah mendapatkan rezeki dengan sebab adanya orang-orang lemah di antara kalian. Artinya apa para jemaah? Hadis Bukhari di sini, orang-orang yang kaya, ya, orang-orang yang kaya itu mendapatkan pertolongan dikarenakan adanya orang yang miskin. Kalau ada orang yang kaya, dia bersyukur, dia kemudian menginfakkan hartanya, sebagaimana Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau dia berinfak, bersedekah, berzakat, tidak ada orang miskin, mau diinfakkan kemana? Maka dengan sebab adanya orang miskin inilah orang kaya ini bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bagaimanakah orang miskin ketika dia itu kita beri sesuatu, subhanallah, mereka doanya itu dengan doa yang tulus, ikhlas, dan bahkan kalau bisa doa panjang akan panjang doanya, akan panjang doanya. Karena itu inilah keutamaan dari orang miskin. Sebagai catatan ya ikhwah azani wa azakullah, orang miskin ini bukan berarti kemudian melarang, tapi mendudukkan. Orang miskin tidak sama dengan as-sa'il, yaitu pengemis. Ya, orang miskin itu tidak sama dengan pengemis. Kenapa? Karena kalau pengemis bisa jadi dia tidak miskin. Nah, survei menunjukkan kan begitu. Ya, orang pengemis katakanlah yang dia itu minta di jalan, di perempatan dan yang lainnya. Coba sesekali ditanya, apakah itu orang tua atau masih muda dan yang lainnya, ditanya berapa pendapatannya per hari. Ya, tukang batu aja kalah itu. Tukang batu paling-paling katakanlah misalkan rata-rata 100.000, dia bisa jadi 200.000 bahkan lebih.
ya dapat 200.000 itu sepi katanya gitu. Bisa jadi lebih dari itu, subhanallah ya. Maka pengemis itu tidaklah dikatakan orang miskin. Bukan berarti kemudian kita mengatakan yang di jalan-jalan itu semuanya bukan orang miskin, juga tidak. Tapi kita harus melihat bagaimanakah kedudukan mereka. Nah, supaya kita tahu, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, siapa sebenarnya orang miskin tersebut. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laisal miskinu alladhi apa ini? Bukanlah seorang miskin yang dia itu taruddahul akalata wal akalatan. Bukanlah orang miskin, atau namanya orang miskin itu bukanlah orang yang dia itu tidak menolak satu atau dua suap makanan. Walakin al miskin, tapi orang miskin itu alladzi laisa lahu ghina wa yastahi aw la yas'alu an-nasa ilhafa. Tapi orang miskin itu cirinya ini, yaitu orang miskin adalah orang yang dia itu laisa lahu ghina, tidak memiliki kecukupan. Hasilnya dimakan tidak cukup. Tapi dia yastahi, dia itu malu. Malu apa? Malu untuk meminta-minta. La yas'al annas. Dia tidak meminta manusia. Ya, dia meminta kepada manusia. Oleh karena itu, ciri mudahnya orang miskin adalah orang yang dia pendapatannya itu tidak mencukupi kebutuhannya dan dia tidak meminta-minta. Itu orang miskin. Akan tapi kalau dia itu ya sudah pendapatannya nggak cukup terus meminta-minta, nah ini tidak termasuk ke dalamnya. Ya, itu berarti orang yang menghinakan dirinya. Oleh karena itu, kenapa ketika ada zakat, ya, baik itu zakat mal, zakat lainnya, diperuntukkan pada orang fakir dan miskin? Ya karena memang mereka itu tidak memiliki kecukupan di dalam kesehariannya, sehingga diberikanlah pada mereka zakat itu supaya untuk menolong atau untuk membantu mereka. Intinya bahwasanya miskin itu bukan seperti orang-orang yang gambarkan, yang mereka itu ya pakaiannya compang-camping, kemudian mereka itu meminta ke sana kemari. Bukan berarti ketika kita memberi mereka tidak boleh, bukan. Ya. Tapi kalau kita pengen pas betul-betul menolong orang miskin, maka carilah atau cari informasi siapa orang-orang yang benar-benar dia itu miskin, karena mereka itu pada hakikatnya itu malu untuk meminta-minta. Jadi di sini oleh sebagai catatan bahwasanya jangan kita mendefinisikan yang salah. Ketika kita biasanya ketika waktu Ramadan di akhir zakat, ya pembagian zakat, atau ketika kurban dan yang lainnya, kita berikan pada waktu memberikan, akhirnya sudah memberikannya itu pokoknya kita ke jalan, ya kemudian diberikan orang yang minta-minta, itu dianggap fakir miskin. Bukan salah memberikannya, tapi menganggap dia orang miskin itu yang kurang pas. Lebih baik bagi kita bagaimana kita itu mencari informasi, ya, kepada orang-orang yang ada di sekitar wilayah kita, misalkan masjid ini, sekitar masjid kita, yang dia itu memang kesehariannya itu memang memiliki kekurangan di dalam kehidupannya. Itu yang harus betul-betul kita catat. Ibaratnya misalkan seorang miskin ini ketika kurban misalkan semuanya dapat satu, tambahi dia tambah beberapa kresek, bahasanya demikian, tidak masalah. Ya, karena itu ini yang harus kita pahami, bahwasanya orang yang miskin ini adalah orang yang dia itu tidak memiliki kecukupan dalam kesehariannya dan dia itu malu untuk meminta-minta. Maka kembali ke awal, bahwasanya syaitan itu akan selalu menggoda manusia. Manusia digoda, ditakut-takuti supaya manusia ini tidak sampai dia itu jadi orang miskin. Akhirnya apa? Akhirnya orang ini akan berusaha bagaimana mengumpulkan harta. Tadi nyambung, akhirnya jadi bakhil. Jadinya dia itu orang yang gigir karena khawatir dia itu nanti akan miskin kalau mengeluarkan infak dan yang lainnya. Ayo ikhwah, azani wa azkullah. Maka
Ini adalah pintu yang ke-8 yang disebutkan terkait dengan masalah pintunya setan yang masuk ke dalam hati kita. Masih ada 2 pintu yang lainnya, insya Allah nanti akan kita sampaikan pada kesempatan yang lainnya yang terkait dengan pintu-pintu setan ini. Walhasil untuk kesimpulan daripada kajian kita hari ini, bahwasanya di antara pintu-pintu setan yang bisa masuk ke dalam hati kita, selain yang 5 sudah kita sebutkan di awal, adalah yang ke-6 terburu-buru atau istijal, tidak pelan-pelan atau dia itu tidak kurang teliti di dalam memperhatikan urusan. Kemudian yang ke-8 sifat bakhil, sifat kikir atau sifat pelit. Dan yang ke-8 adalah takut miskin. Ya, yang terakhir inilah para jamaah kadang-kadang selalu menggoda kita. Kita misalkan baru mendapatkan katakanlah job baru, pekerjaan baru, ya pekerjaan baru. Dengan pekerjaan baru itu kita sudah memplanning bahwasanya hasilnya nanti untuk ini. Maka ketika kita dapat job baru itu nanti, biasanya kita mikirnya itu bukan langsung sedekah. Sebelum dapat job, maka kita pendapatannya mungkin tidak sebesar itu, kita sudah pas untuk keluarga. Tapi ketika pendapatan ini lebih, yang kita pikirkan adalah investasi, yaitu nabung dan yang lainnya. Bukan salah investasi nabungnya, tapi jangan sampai ketika kita melakukan itu, menabung, investasi, itu ada dalam pikiran kita bahwasanya kita nanti khawatir miskin. Jangan sampai, ya. Tapi justru kita semakin banyak berinfak, banyak bersedekah, itu yang akan membuat diri kita lebih, yaitu kaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah akan diberikan nikmat Allah di dunia ini sebagaimana janji yang Allah selalu kita nukilkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ya ikhwah azanillah poin yang kita sampaikan. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan sampaikan di waktu yang lain. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.